Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Baik saudara-saudara sekalian, malam ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan berbicara tentang baruch yang artinya adalah berkat. Nah saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Devarim atau kitab Ulangan pasal ke-28. Ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Saya akan membacakan buat saudara, silakan saudara simak baik-baik ayat-ayatnya. Devarim atau Ulangan 28, ayat pertama sampai dengan yang ke-14. Di situ dikatakan, dan apabila engkau mendengarkan dengan baik suara Yahweh Elohimu, dan berhati-hati melakukan semua perintahnya, yang telah aku perintahkan kepadamu hari ini, maka Yahweh Elohimu akan menempatkan engkau di tempat yang tinggi, mengatasi segala bangsa di bumi. Dan semua berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Yahweh Elohimu. Engkau akan diberkati di kota dan diberkati di ladang, dan diberkati buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu dan hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau masuk dan diberkati pada waktu engkau keluar. Yahweh akan menyerahkan musuhmu yang bangkit melawanmu untuk dipukul kalah di hadapanmu. Dengan satu jalan mereka menuju kepadamu, tetapi dengan 7 jalan mereka melarikan diri dari hadapanmu. Yahweh akan memerintahkan berkat bagimu ke dalam lumbungmu dan ke seluruh kekuasaan tanganmu, dan dia akan memberkati engkau di negeri yang Yahweh Elohimu berikan kepadamu. Yahweh akan menetapkan engkau sebagai umat yang kudus bagi dirinya, sebagaimana dia telah bersumpah kepadamu, apabila engkau memelihara perintah-perintah Yahweh Elohimu dan hidup menurut jalannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Yahweh disebut atasmu, dan mereka akan menjadi takut kepadamu. Dan Yahweh akan melimpahimu dengan harta benda, buah kandunganmu, anak lembumu, dan dengan hasil bumimu, di tanah yang Yahweh bersumpah kepada leluhurmu untuk memberikannya kepadamu. Yahweh akan membuka bagimu perbendaraannya yang baik, langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada musimnya, dan memberkati semua pekerjaan tanganmu. Dan engkau akan meminjami banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminjam. Dan Yahweh akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak akan turun, ketika engkau mendengarkan perintah Yahweh Elohimu yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini, untuk memegangnya dan melakukannya. Dan janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri dari perkataan yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti ilah-ilah lain untuk beribadah kepadanya. Amin. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan, saudara. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang kita baca ini kalau saudara perhatikan adalah doa berkat dari Bapak Yahweh yang saya ucapkan dan saudara terima setiap kali kita selesai ibadah, saudara. Pada waktu itu berkat ini saya katakan eksklusif untuk bangsa Israel. Tetapi melalui kematian Yesua, sama seperti keselamatan yang tadinya juga eksklusif milik bangsa Israel, tetapi melalui kematian Yesua, keselamatan itu sekarang tidak lagi menjadi eksklusif untuk bangsa Israel. Tetapi kita yang adalah goyim dan semua orang-orang goyim atau orang-orang di luar Yehudi yang ada di dunia ini juga berhak menerima anugerah keselamatan itu. Nah, sama seperti keselamatan yang sekarang itu tidak lagi eksklusif milik bangsa Israel, demikian pula dengan berkat yang kita baca ini tadi, saudara. Berkat ini
dari kitab Devarim atau Ulangan 28 ayat pertama sampai dengan yang ke-14. Itu dulu memang eksklusif miliknya bangsa Israel, atau eksklusif hanya diberikan khusus untuk bangsa Israel. Tetapi sekali lagi, setelah Yesua mati atau melalui kematian Yesua, berkat itu tidak lagi eksklusif milik bangsa Israel, tetapi berkat itu juga sekarang menjadi milik kita. Amin. Nah, semua berkat-berkat ini saudara akan diberikan juga kepada kita. Tetapi tentunya Bapak Yahweh itu tidak memberikan berkat itu cuma-cuma. Karena saya percaya Bapak Yahweh ketika memberkati bangsa Israel, dia juga menetapkan yang namanya syarat dan ketentuan yang berlaku dari Bapak Yahweh. Nah, ini sama seperti ketika Bapak Yahweh memberikan syarat juga kepada bangsa Israel. Jadi tidak asal kita itu menerima berkat. Orang dunia mengenal istilah tidak ada yang gratis di dunia ini. Saudara pernah dengar ya istilah ini ya? Tidak ada yang gratis di dunia ini. Bahkan supaya orang itu bisa tetap membayar untuk segala apapun yang dia inginkan. Tetapi supaya orang tetap membayar dan orang itu tetap membeli apa yang dia butuhkan, sampai-sampai dibuat apa saudara? Jebakan. Ya seperti yang Pak Lukas sampaikan hari Rison kemarin. Jebakannya ngomong apa? Kalau di warung ditulis apa? Hari ini bayar, besok gratis. Nah, orangnya hari ini makan di warung itu dengan semangat. Wah, enggak apa-apa. Ya, aku mau makan mau habis banyak sekalipun, it's okay, enggak jadi masalah. Karena besok ketika aku datang ke tempat ini untuk makan, aku akan makan sepuasnya, tapi aku tidak akan bayar. Tetapi ternyata begitu besok orangnya datang ke warung itu, bayar atau gratis? Tetap bayar. Karena warung itu tulisannya apa? Hari ini bayar, besok gratis. Terkecuali kalau tulisannya hari ini gratis dan besok gratis. Nah, begitu datang gratis atau enggak? Gratis ya. Jadi orang dunia itu mengenal istilah tidak ada yang gratis di dunia ini. Tetapi perlu saudara ketahui, sebetulnya istilah tidak ada yang gratis di dunia ini berangkat dari konsepnya Bapak Yahweh ketika memberkati bangsa Israel. Jadi saudara, kalau kita renungkan, selain New World Order atau tatanan dunia barunya Illuminati yang nyontek konsep tatanan dunia barunya Bapak Yahweh ketika membawa bangsa Israel ke padang gurun, istilah tidak ada yang gratis di dunia ini sebetulnya juga meniru konsepnya Bapak Yahweh. Artinya ada harga yang harus dibayar dulu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dengan bangsa Israel, Bapak Yahweh juga begitu saudara. Ketika mereka menginginkan sesuatu, Bapak Yahweh kasih syarat enggak? Kasih, Bapak Yahweh tetap kasih syarat. Ayat 1 itulah syaratnya. Apa itu saudara? Bangsa Israel disuruh apa? Mendengarkan dan berhati-hati melakukan perintah Yahweh. Itu syaratnya di ayat yang pertama. Lalu di ayat 2 masih ditegaskan lagi dengan dikatakan semua berkat ini akan datang kepadamu jika engkau apa itu? Syomea, jika engkau mendengarkan perintah Yahweh Elohimu dan melakukannya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ada harga yang harus dibayar dulu. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca tadi saudara, saya akan mengambil 2 ucapan berkat untuk kita pelajari bersama-sama. Karena kalau saya perhatikan di dalam 2 ucapan berkat ini, saya perhatikan ada satu tendensi khusus atau ada satu penekanan khusus dari Bapak Yahweh yang diberikan dalam 2 ucapan berkat ini. Kalau saya teliti dari
ucapan-ucapan berkat ini, yang lain hanya biasa, tetapi dua ucapan berkat ini saya perhatikan ada satu tendensi atau penekanannya. Kita akan lihat yang pertama adalah berkat yang dikatakan baruch atabair ubaruch atabasadeh, yang artinya engkau akan diberkati di kota dan akan diberkati juga di mana ini? Di ladang. Nah, saudara bisa menemukan ayat ini di dalam ayat yang ketiganya. Di situ saudara perhatikan, ada dua tempat dengan satu fungsinya yang sama, yaitu untuk bekerja, yaitu kata apa? Kota dan ladang. Ada dua tempat dengan satu fungsinya yang sama, yaitu sama-sama untuk bekerja. Dan tempat itu disebut dengan kata kota dan kata ladang. Itu disebut oleh Bapak Yahweh dalam berkatnya. Kira-kira maksudnya apa ini saudara? Kota dan ladang itu tempat di mana kita bekerja. Dan kalau kita renungkan, kota dan ladang itu satu tempat yang sama, yang fungsinya sama untuk bekerja. Tapi kota dan ladang anehnya dalam berkat ini itu disebut sendiri-sendiri. Memang bedanya apa sih? Kenapa Bapak Yahweh tidak mengatakan diberkatilah engkau dimanapun engkau berada, tetapi Bapak Yahweh mengatakan diberkatilah engkau di kota dan di ladang. Kota dan ladang itu adalah tempat di mana kita bekerja. Nah, di sini saudara, Bapak Yahweh sebetulnya sedang memberitahu kepada kita bahwa tempat di mana kita bekerja itu akan diberkati oleh Bapak Yahweh. Kota dan ladang itu adalah simbol dari dua tempat yang berbeda untuk bekerja. Kalau Bapak Yahweh itu sudah mengatakan tempat yang diberkati itu di kota dan di ladang, maka itu artinya tidak ada batasan tempat untuk berkat Bapak Yahweh. Amin. Kalau Bapak Yahweh sudah ngomong engkau akan diberkati di kota dan di ladang, di sini seharusnya kita peka. Maka itu artinya tidak ada batasan tempat untuk berkatnya Bapak Yahweh. Itu artinya semua tempat itu bisa diberkati oleh Bapak Yahweh. Sekalipun saya katakan ketika kita bekerja itu bukan bekerja di lahan yang basah. Saudara tahu artinya lahan yang basah? Lahan yang basah itu tempat di mana uang mengalir dengan mudah, saudara. Ya, dan sekalipun kita itu seorang pengusaha yang ketika katakanlah kita berjualan, katakanlah kita seorang pengusaha yang jalannya itu lurus-lurus saja, yang hanya menjual barang-barang yang tidak bermasalah dengan hukum yang berlaku di negeri ini. Tetapi saya percaya bahwa Bapak Yahweh itu juga bisa memberkati apa yang kita jual, sekalipun apa yang kita jual itu bukan barang yang ilegal atau barang yang bertentangan dengan hukum di negeri ini. Bahkan saya punya satu iman percaya, saudara. Bapak Yahweh itu bisa memberkati barang legal yang kita jual, dan dia bisa memberkati dengan omset yang jauh lebih besar ketimbang barang ilegal yang dijual oleh orang-orang di luaran sana. Secara khusus tentunya orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sekalipun saya katakan orang-orang yang percaya Tuhan pun itu masih banyak jual-jual barang yang tidak benar, saudara. Ya, artinya barang-barang yang bermasalah dengan hukum di negeri ini. Kalau bahasa dagang zaman saya dulu, saya nyebutnya black market. Barang BM, saudara. Tetapi saya percaya, sekalipun memang pada saat menjual barang black market itu secara kulaan saja, kulaannya sudah murah. Kita beli dalam jumlah yang besar itu akan jauh lebih murah. Dan tentunya ketika kita menjual, itu juga bisa kita jual dengan harga yang murah. Dan kalau kita bisa jual dengan harga yang murah tetapi kualitasnya sama dengan barang yang bukan black market, saya percaya, saya mengalami sendiri, saudara. Dulu pada waktu saya jualan handphone,
Itu kalau jualan barang BM, handphone BM itu untungnya gede sekali. Kulaannya murah, modalnya murah, tetapi jualnya bisa lebih cepat, lebih laris seperti kacang goreng. Ya, bahkan satu orang itu bisa membeli lebih dari 2, tidak hanya lebih dari 1, karena saking murahnya barang black market itu. Kualitasnya bagaimana? Kualitasnya sama dengan barang yang original. Karena barang black market yang dijual pada waktu itu bukan barang KW, bukan barang yang sekarang ini disebut barang super copy. Zaman saya dulu jarang ada barang handphone itu super copy, itu jarang, atau disebut mirror, itu jarang. Mirror itu artinya perbandingannya 1:1 dengan yang asli. Tetapi barang itu memang benar-benar barang original, asli, cuman dia tidak melalui bea cukai. Dan dia tidak digaransi dengan garansi yang resmi. Itu harga kulaannya sudah murah, sangat murah. Nah, kalau saya kulaannya murah, saya bisa jual murah juga. Dan kalau saya bisa jual murah, otomatis saya bisa jual cepat. Itu juga omsetnya juga tentu saja pasti banyak. Tetapi saya perlu memberitahu saudara bahwa ternyata saya sendiri yang mengalami hal ini ketika menjual-jual barang yang seperti ini. Itu tidak pernah jadi berkat buat toko saya dulu saudara. Maka tadi saya mengatakan kepada saudara, saya punya satu iman percaya karena saya sendiri juga dulu menjadi pelakunya. Sekalipun kita menjual barang yang benar-benar saja, yang lurus-lurus saja, barang-barang yang legal saja, saya percaya Bapak Yahweh bisa memberkati dengan omset yang jauh lebih besar ketimbang orang-orang yang menjual barang yang ilegal. Amin. Ya, saya punya keyakinan seperti itu saudara, karena masa untuk yang benar Bapak Yahweh tidak menolong, Bapak Yahweh tidak membela. Itu jelas tidak mungkin saudara. Saya percaya untuk yang benar yang kita lakukan, Bapak Yahweh itu pasti menolong. Tidak mungkin tidak ditolong oleh Bapak Yahweh. Dan sekalipun saya katakan juga, kita yang bekerja ikut orang atau di instansi pemerintah, sekalipun saya katakan lahan tempat pekerjaan saudara itu bukan lahan yang basah, tetapi saya percaya bukan lahan yang uang itu dengan mudah mengalir. Tetapi kalau di tempat itu ada penyertaan Bapak Yahweh, saya percaya juga kita juga bisa diberkati Bapak Yahweh di situ. Amin. Karena satu hal yang saya percaya, Tuhan itu suka dengan tangan yang bersih, tangan yang jujur, itu akan diberkati Bapak Yahweh. Sekalipun kalau ketika kita tadi menjual barang-barang yang legal atau barang resmi, itu secara kalkulator dagang, untungnya pasti sedikit. Ya, saya ngerti, kalau bukan seorang importir, itu untungnya handphone baru itu paling 15, 20, 25 ribu. Terkecuali kalau dapat pembeli yang orangnya bodoh, orangnya polos, yang tidak ngerti handphone, dan pada saat beli handphone kelihatan seneng. Nah ini sasaran ini bisa dibohongi. Nah kalau begitu bisa dapat keuntungan paling sedikit 100 sampai 250 ribu handphone baru. Tapi kalau mengikuti harga pasar, itu jual handphone baru, kalau saya bukan seorang importir, saya hanya pulaan dari importir, itu untungnya paling 15, 20, 25 ribu, tidak banyak saudara. Kalau importir memang untungnya gede, karena mereka ambil dalam kuantiti yang banyak. Siapapun orangnya yang minta pertimbangan saya, misalkan ada orang bertanya, Pak, boleh enggak saya jualan barang ilegal? Saya selalu katakan, enggak boleh. Tidak usah ya. Karena apa saya mengatakan begini? Karena saya tahu, saya dulu itu dari situ saudara. Tahu kalau jual barang-barang tidak benar itu untungnya gede. Nah cuman yang jadi masalah yang seperti itu numani, bikin ketagihan gitu loh. Karena untungnya gede. Cuman untung gedenya itu untung yang tidak benar, bukan untung yang benar. Maka saya memberitahu ini supaya jangan sampai hasil yang kita bawa pulang itu justru dirubah Bapak Yahweh, bukan jadi berkat tetapi jadi kutuk. Saya saudara, dulu
sebelum menggembalakan, sejak saya bisnis, itu saya sudah perpuluhan. Bahkan jauh sebelum saya masuk dalam pelayanan, saya masih ingat, saya kerja itu sudah sejak SMA. Sejak SMA kelas 2 kalau tidak salah, saya sudah kerja. Ya, saya punya pekerjaan sendiri. Saya ingat saudara, dulu orang tua saya kasih uang saku saya tahun 96 itu cuma 2.000 perak. 2.000 itu dibagi 2, yang 1.000 untuk naik bis pulang pergi, karena waktu itu kan anak sekolah bayarnya cuma 500. Pulang pergi 1.000, yang 1.000 buat jajan. Bayangkan itu. Ya. Nah, kalau 1.000 itu dapat jajan apa? Paling nasi goreng bungkus sama gembus sama gorengan. Nah, kon pinter skondi, ya. Makannya setiap hari makannya nasi goreng bungkus, gembus, gorengan, lombok. Tapi zaman segitu saudara, ya ini puji Tuhan ya, Bapak Yahweh itu utus seseorang untuk jadi saluran berkat saya. Waktu itu ada satu teman saya pindahan dari luar kota yang pindah ke Semarang. Karena apa? Karena bapaknya pada waktu itu tersangka kasus korupsi. Nah, karena bapaknya masuk penjara, anaknya dipindahkan, dititipkan saudaranya yang ada di Semarang. Dan ternyata ketika dititipkan saudaranya ada di Semarang, disekolahkan di sekolah yang sama dengan saya. Dan tidak cuman disekolahkan sama, tapi duduknya dijejerkan sama saya. Nah, dari situ saudara, tahun 96, anak sekolah yang bawa handphone itu cuman teman saya ini saudara. Karena bapaknya ini direktur utama Bank BUMN besar ya, tapi saya tidak perlu sebut namanya dan siapa orangnya. Tapi sekitar tahun 96-97 itu nama orang tuanya ini muncul di surat kabar karena ketangkap korupsi. Nah, tahun segitu yang bawa handphone itu cuma teman saya ini. Nah, kebetulan dia, karena saya baik sama dia, dia cocok sama saya, kita akhirnya berteman sampai bersahabat. Handphone yang dia punya itu sering dibawakan ke saya. Ya ini kamu bawa saja. Nah, saya minta anggo telepon sopo. Ya, orang anu sing duwe handphone, tidak ada yang punya handphone. Tapi disuruh bawa. Nah, karena anak ini bosenan sama handphone, akhirnya dia sering jual dan kemudian dia beli baru. Nah, pada waktu dia jual lalu dia beli yang baru, dia selalu ajak saya. Ya, saya masih ingat di Citraland itu pertama kali dulu saya transaksi jual beli. Dia punya handphone, dia bosen dia jual, dia ajak saya, lalu lama-lama waktu dia sudah bosen handphonenya, dia suruh mau jual, dia suruh jual saya jual sendiri saudara. Nah, dari situ saya kemudian muncul ide bisnis handphone. Di situ saudara, saya sudah punya banyak uang. Kalau teman-teman saya pas jam istirahat habis olahraga itu makannya cuma nasi goreng bungkus yang harganya 200 rupiah sama gembus sama mendoan, saya makannya itu sudah RW. Rica-rica RW zaman itu harganya 20.000 per bungkus sama nasi. Ya kan zaman dulu kita belum makan makanan kosher. Nah, kok saya bisa dapat memangnya kantinnya jual RW? Enggak. Karena saya punya adik kelas, itu ternyata keponaannya langganan RW saya yang ada di daerah Jangkli. Nah, itu ponaane. Jadi kalau saya ngerti besok olahraga hari ini, saya bilang sama anak itu namanya siapa? Siska sama Evelyn. Siska, aku titip ya, RW 1 bungkus 1 porsi 20.000, saya kasih uang 20.000. Jadi yang lain itu makan soto paling banter, makan nasi goreng bungkus, saya makannya sudah RW sama nasi saudara. Jadi paling mewah zaman dulu. Ya, dulu kan kita tidak ngerti soal makanan kosher. Itu zaman segitu saya sudah bisnis. Itu SMA kelas 2 kalau tidak salah, sekitar tahun 96-97. Nah, jadi dari dulu pun saya itu sudah perpuluhan pada saat saya bekerja. Tapi saya rasakan pada waktu saya mulai bekerja, melanjutkan pekerjaan saya, akhirnya saya masuk dalam bisnis handphone. Saya kok merasakan ya, persepuluhan saya itu seperti dirubah Tuhan, bukan jadi berkat tapi justru jadi kutuk. Karena apa saudara? Karena yang saya jual itu barang-barang yang tidak benar.
saking pinternya saya ngakal-ngakali handphone, saya ingat sampai saya itu pernah dijuluki MacGyver. Karena saking pinternya saya ngakal-ngakali handphone, itu orang bakul-bakul handphone Semarang itu nyebut saya MacGyver. Nah di situ duit saya tambah banyak, karena saya bisa ngakal-ngakali handphone macam-macam. Waktu itu pun saya perpuluhan, bahkan ketika saya garap casing handphone, itu saya tidak pernah memotong biaya pengeluaran saya ketika saya perpuluhan. Kalau saya beli cat, beli thinner, beli amplas, beli dempul, itu misalkan habis 100.000, sedangkan ongkos catnya 250.000, saya tidak pernah motong 10.000 saudara, atau 100.000. Yang perpuluhannya kemudian 10.000 itu tidak pernah. Jadi bulat 25.000 itu saya ambil 1/10, 250 saya ambil 1/10-nya saya perpuluhkan. Cuman pada saat itu saya renung-renungkan, kok ini perpuluhan saya itu seperti seperti dirubah Tuhan, bukan justru jadi berkat, tapi kok malah jadi kutuk ya. Wah, di sini saya merenung, ada apa ini ya? Kok sepertinya saya kerja, saya banting tulang, saya dapat hasil yang besar, tapi ketika saya bawa pulang, sampai waktu itu tidak pernah ada hasil yang nyantol di rekening saya. Nah di sini saya merenung saudara, ada apa ini? Nah rupanya dari situ saudara, Ruach HaKodes itu memberikan satu hikmat kepada saya. Ini karena apa yang kamu jual itu bukan barang-barang yang benar, itu barang-barang yang tidak benar semua. Dan yang pasti saudara, kenapa saya sudah mempersepuluhkan dan hasil kerja lainnya masih dirubah Bapak Yahweh jadi kutuk. Dan pada waktu itu saya juga merasakan bagaimana belalang pelahap itu masih diizinkan Bapak Yahweh mendatangi kehidupan saya dulu. Sehingga pada waktu itu saya rasakan betul tidak ada hasil saya yang nyantol 1 rupiah pun di rekening saya. Ini karena apa saudara? Karena Bapak Yahweh pada waktu itu melihat masih ada yang namanya misor atau ragi di dalam persepuluhan saya pada waktu itu. Raginya apa? Ini ragi kecurangan. Saya perpuluhan seperti yang saya ceritakan kepada saudara tadi. Bahkan saya sudah perpuluhan itu sejak zaman saya sekolah. Karena saya sudah bekerja sejak zaman saya sekolah. Uang saya sudah banyak sejak zaman sekolah. Saya sanggup rutin 2.000, tapi anehnya saya bisa makan siang itu harganya lebih dari 20.000. Ya karena saya sudah punya usaha sendiri tanpa dibantu orang tua. Tetapi anehnya, kenapa saya sudah mempersepuluhkan, tapi persepuluhan dan hasil kerja saya lainnya itu masih dirubah Bapak Yahweh jadi kutuk, bukan jadi berkat. Bahkan belalang pelahap itu masih diizinkan mendatangi kehidupan saya dulu. Sehingga pada waktu itu tidak ada 1 rupiah pun hasil yang saya dapatkan yang nyantol di rekening saya. Nah rupanya pada waktu itu setelah saya renungkan, ini karena Bapak Yahweh itu masih melihat ada misor atau ada ragi di dalam persepuluhan saya pada waktu itu. Dan raginya tidak lain adalah ragi kecurangan. Jadi ini sekaligus menjadi jawaban. Barangkali ada di antara kita yang bertanya-tanya, kenapa ya aku sudah perpuluhan tapi belalang pelahap, baik itu masalah atau sakit penyakit, itu masih diizinkan datang dalam kehidupanku. Nah ini tidak lain, saudara sekarang ketemu jawabannya. Ini karena masih ada apa? Misor atau ada ragi di dalam persepuluhan saudara. Yang dikehendaki Bapak Yahweh itu kalau perpuluhan ya perpuluhan yang dari hasil yang benar. Bukan perpuluhan dari hasil yang tidak benar saudara. Ya, jadi kesaksian hidup saya ini bisa menjadi pelajaran bagi saudara. Kalau saudara merasa kenapa saya sudah taat mengembalikan milik Tuhan, tetapi belalang pelahap masalah dan saya justru rugi, banyak rugi. Dan justru kenapa ya saya rasakan kok malah saya sering sakit-sakitan. Nah coba saudara koreksi di perpuluhan saudara. Kira-kira dalam perpuluhan saudara itu ada raginya atau enggak?
Raginya apa? Satu di antaranya ragi kecurangan ini. Ada enggak ragi kecurangan di situ? Dan maksud saya memberitahu saudara itu supaya bekerja dan mengerjakan yang benar-benar saja dan yang lurus-lurus saja. Itu supaya apa? Perpuluhan saudara itu tidak dirubah Tuhan jadi kutuk dan pekerjaan saudara akan selalu diberkati oleh Bapa Yahweh. Ya, kerjakanlah yang benar-benar saja. Saya bisa ngomong seperti ini karena saya dulu pelaku. Ya, jadi bukan cuman saya menyaksikan kesaksiannya orang, enggak. Bahkan saya masih ingat saudara, dulu banyak bakul handphone itu yang masih polos-polos sebelum ketemu saya. Ya, masih polos, kalau jualan masih polos, untung sedikit, ya senengi setengah mati. Ya, pokok handphonenya itu bisa laku seneng. Tapi begitu ketemu saya tak ajari cara-cara nih jualan yang curang, banyak yang sudah tidak polos lagi saudara. Banyak bakul handphone yang kemudian nuruni saya. Jadi bisa saya katakan guru saya itu dulu guru. Ya, guru di bakul-bakul handphone. Awalnya mereka polos-polos, mereka orang-orang yang jualannya lurus-lurus saja. Kalau jualan baru ya untung 15-20 ribu itu sudah seneng. Tapi begitu ketemu saya tak ajari carane. Lah kowe nek dodolan kaya ngene terus, jualan seperti ini terus, mau kaya kapan? Gitu loh. Sekalipun saya mengalami saya tidak pernah kaya saudara, karena yang saya jual itu tidak benar. Dulu saya ajari orang, bahkan dulu kalau saya dapat handphone bekas, handphone itu masih mulus, masih seperti baru, wah, mata saya itu sudah hijau. Wah, iki alamat iki. Alamat JB. Tahu JB? JB itu artinya jual baru. Nah, caranya bagaimana bisa menjual baru? Bukannya handphone yang jual baru itu disegel pakai segel hologram. Itu sangat kecil buat saya. Ya, karena apa? Wis dijuluki MacGyver nera iso ngakali ini percuma. Ya toh? Caranya gampang. Zaman dulu kardus handphone itu segelnya 2, atas dan bawah. Nah, yang segel paling bawah itu saya ambil. Loh, memangnya hologram bisa dikelotok dan tidak void, tidak rusak? Oh bisa, di tangan saya bisa. Caranya bagaimana? Tapi jangan ditiru ya. Caranya pada waktu itu saya panasi pakai lampu etalase. Saudara tahu lampu etalase yang bulat kecil itu ya, yang 25 watt tapi kecil. Kan etalase kadang ada lampu itu, yang seperti mangkok kecil itu. Nah itu kalau 25 watt, mbok kecil itu panas. Nah itu caranya handphone ditaruh, lampu itu dibikinkan stand, taruh di atas segel itu kira-kira jarak 3 cm. Diamkan 5 menit. Terus nanti saya ngasah silet. Jadi silet tatra yang sudah tipis itu, silet gold itu toh, silet buat jenggot itu kan sudah tipis. Tapi itu harus saya tipisi lagi. Caranya gimana? Saya amplas sampai halus. Sampai tulisan tatra, tulisan goldnya itu hilang. Jadi sampai tipis, sudah tipis tak tipisi lagi. Nah nanti silet itu setelah ini segel hologramnya dipanasi, silet itu tak pakai buat buka pelan-pelan gini. Itu sama sekali hologramnya ndak ada yang nempel di kardus, ndak ada tulisan void, ndak ada. Hologram utuh masih nempel di stiker plastik itu. Nah itu saya lepas, saya kelotok, terus saya taruh, nyimpennya di mana saudara tahu? Cara nempelkannya lagi, saya beli solasi silte bolak-balik. Silte bolak-balik yang warna putih itu ngerti ya? Nah itu lemnya dibuang, ditempelkan di sembarang, dikelotok, diambil putih-putihnya buat naruh hologram tadi. Nah nanti begitu ada handphone yang masih kelihatan seperti baru, wah saya sudah mikir ini alamat jual baru. Tinggal orangnya yang jual tak petak-petak harganya sampai saya dapat murah dengan segala kepintaran saya berkarate lidah, tidak cuma silat lidah saudara, sampai karate lidah nyebutnya. Akhirnya saya dapat barang itu lalu saya packing lagi. Begitu sudah saya isi-isi, saya masukkan kardus, lalu saya segel. Orang tidak memperhatikan, segel bagian bawah itu tidak memperhatikan. Zaman dulu buyer, pembeli itu masih bodoh-bodoh, ya saya sebut bodoh-bodoh. Kalau sekarang sudah pinter-pinter. Nah itu saya segel, saya jual baru. Nah saudara bisa membayangkan, barang bekas masih seperti baru, dapatnya murah, dijual baru. Kira-kira untungnya berapa ratus %. Nah itulah yang saya lakukan dulu saudara, seperti itu. Bahkan saya pernah cerita di tempat ini, bagaimana ketika barang itu
barang yang sudah kena air, kemudian harus masuk service center supaya lolos, bagaimana caranya? Itu buat saya sangat kecil, gampang sekali. Waktu itu sampai saya pernah cerita, bahkan debu yang nempel di meja seperti ini itu jadi duit buat saya, saudara. Karena apa? Handphone yang kelihatan masih segel, belum pernah dibongkar, itu ciri-cirinya satu diantaranya skrupnya itu masih berdebu. Nah, cara saya nempelin debunya gimana? Bautnya itu kalau sudah dibuka kan warnanya putih-putih, dari hitam jadi putih-putih, kena obengnya, kepalanya itu kena obengnya, jadinya putih, itu tidak bisa dicolong. Kalau itu dimasukkan ke service center, langsung ditolak, di reject, mohon maaf, tidak bisa, ini sudah pernah bongkaran. Cuman saya beli spidol permanen, marker itu ya. Spidol permanen itu saya beli baru, tak jejek-jejek di meja gitu. Nah, nanti sudah ujungnya tumpul, kan jadi jeber gini. Nah, itu tak putar-putar di kepala bautnya. Nah, kalau pakai spidol marker, ini warnanya jadi hitam janges lagi, persis baut asli, saudara. Nah, pada saat spidolnya itu masih basah, saya ambil debu sembarang, di mana aja, saya tiup. Saya tiupkan ke arah skrupnya itu tadi, jadi skrupnya jadi seperti. Nah, kemudian masuk ke service center. Yang sebelumnya kalau kena air ya saya bersihin dulu. Dalamnya saya bersihin sebersih mungkin, sampai orang itu tidak bisa ngelihat. Waktu itu, saudara, tidak pernah ada yang tidak lolos di service center. Semua yang kena air yang harusnya tidak bisa, itu lolos masuk service center dan lolos di swap mesin. Di swap itu diganti mesin baru. Saudara bayangkan, saya pada waktu itu membeli handphone karena saya punya keahlian di situ. Saya beli handphone, saya iklan begini, dibeli handphone segala kondisi. Supaya apa? Tujuannya apa? Kalau saya katakan dibeli handphone segala kondisi, tidak ada orang yang ngapusi saya. Tapi kalau saya cuma dibeli handphone dengan harga tinggi, orang bisa ngapusi. Orang bisa ngomong pada saat jual, ini handphonenya normal enggak? Oh, normal Pak, enggak jadi masalah. Tapi saya sugesti melalui iklan saya dibeli HP segala kondisi. Nah, di situ orang otomatis akan mengatakan yang sesungguhnya, keadaan handphonenya seperti apa. Kalau rusak ya dia akan ngomong rusaknya di mana, karena saya sudah siap membeli segala kondisi. Itu juga satu trik iklan. Saya sugesti orang lewat iklan saya. Saya caranya nulis dibeli handphone Anda segala kondisi dengan harga yang baik. Sampai-sampai iklan saya ini kata-katanya ditiru bakul-bakul. Biasanya dibeli dengan harga tinggi, tapi ini wah, kata-katanya kok sopan ya. Nggak tahu, nek tak tekuk-tekuk. Nah, akhirnya orang banyak jual. Termasuk, Mas, saya mau jual handphone tapi keadaan mati, mau enggak? Wah, ya mau, tapi lihat dulu. Dari harga minta 500 karena itu handphone high class, saya beli cuma 150.000. Begitu tak isi-isi sebentar, masuk ke service center dapat mesin baru, saya jual bisa laku 2.700.000. Saudara bayangkan, dari 150.000 modal minyak kayu putih, modal alkohol, saya bisa dapat untung 2,5 juta lebih. Itu dulu yang saya lakukan seperti itu, saudara. Tetapi sekali lagi, apa yang saya lakukan ini, hasil uang yang saya dapatkan itu begitu besar, banyak. Maka saya pernah cerita kepada saudara, untuk nyari uang minimal 1 minggu 2,5 juta itu sangat kecil buat saya. Itu minimal loh. Ya. Tapi anehnya, uang sebanyak itu tidak ada yang nyantol 1 peser pun, 1 rupiah pun di rekening saya. Ini karena apa? Karena rupanya ketika saya berusaha taat, sekalipun saya taat mengembalikan milik Tuhan dari hasil pekerjaan saya, rupanya ketaatan saya itu masih dideteksi Bapak Yahweh ada misornya, ada raginya ragi kecurangan. Ya. Jadi maksud saya memberitahu saudara itu supaya saudara bekerja dan mengerjakan yang benar-benar saja. Kerjakanlah yang lurus-lurus saja. Pokoknya jangan mengerjakan yang bertentangan dengan Tuhan, dengan ketetapannya Bapak Yahweh. Supaya apa? Ketika saudara juga berusaha taat kepada firman, mengembalikan milik Tuhan, berkat saudara itu tidak dirubah jadi kutuk, tetapi akan selalu diberkati oleh Bapak Yahweh. Amin.
Jadi saudara, tidak ada batasan tempat untuk Bapak Yahweh memberkati pekerjaan kita. Kita kembali ke poin firman tadi ya. Jadi tidak ada batasan tempat untuk Bapak Yahweh itu memberkati pekerjaan kita. Mau di kota yang saya katakan, kota itu pusatnya bisnis dan perekonomian, atau di ladang yang bukan senternya bisnis, yang bukan pusatnya bisnis, yang secara kalau di ladang itu saya gambarkan sebagai desa. Kalau usaha di desa itu bisa dipastikan tidak akan sesukses orang yang usaha di mana? Di kota. Tetapi kalau Bapak Yahweh sudah mengatakan, aku akan memberkati engkau di kota dan di ladang. Kira-kira sekalipun kita bekerjanya di ladang, di tempat yang bukan lahan basah, Bapak Yahweh sanggup tidak memberkati kita? Sangat sanggup sekali ya. Dimanapun tempatnya, Bapak Yahweh sanggup memberkati kita. Dulu pernah ada orang juga yang mengatakan kepada saya, Pak, saya mau keluar negeri saja. Karena saya percaya kalau saya keluar negeri, saya di sana pasti bisa berhasil. Waktu itu saya jawab begini saudara, mohon maaf Pak, mungkin bisa berhasil. Tetapi kalau konsep Bapak itu salah, saya yakin tidak lama setelah Bapak sampai luar negeri, mesti balik Indonesia meneh. Karena apa? Karena tempat terbaik untuk kita bekerja, itu sebetulnya di mana saja, tidak hanya di luar negeri. Tapi asal di tempat itu ada penyertaan Bapak Yahweh, maka disitulah akan ada berkat Bapak Yahweh. Amin. Jadi orang itu mengatakan pokok, saya yakin kalau saya itu keluar negeri, saya mesti sukses. Saya katakan silakan, cuman saya harus benerin dulu konsepmu. Kalau konsepmu salah, saya yakin kamu begitu sampai luar negeri, ayo totoan, tidak lama paling 2 minggu balik lagi ke Indonesia. Kenapa? Konsepmu sudah salah. Konsepmu mengatakan apa? Kalau aku bekerja di luar negeri, aku pasti sukses. Ini keliru. Yang benar itu kalau atau ketika aku bekerja dimanapun, mau di dalam negeri atau di luar negeri, tapi tempat pekerjaanku itu ada penyertaan Bapak Yahweh. Aku percaya dimanapun aku bekerja, di situ aku pasti sukses dengan pekerjaanku. Ya, jadi bukan hanya di luar negeri saudara, dimanapun itu sebetulnya kita bisa sukses. Buktinya kalau saudara perhatikan fenomena kehidupan yang ada sekarang ini, berapa banyak orang kaya yang ada di desa, tetapi berapa banyak juga orang miskin yang tinggal di bawah kolong jembatan di kota-kota besar. Betul saudara? Ya. Banyak orang kaya di desa, banyak enggak? Banyak. Padahal desa itu tadi gambaran kota atau ladang? Ladang. Bukan satu tempat yang adalah simbol dari senternya bisnis, pusatnya bisnis, bukan. Tetapi kenyataannya ada orang kaya atau orang sukses di desa, tetapi juga ada orang miskin, melarat, bahkan sampai tidak punya rumah. Jadi tunawisma dan tinggal di bawah kolong jembatan kota-kota besar yang ada di Indonesia. Berarti tempat itu jaminan kita sukses enggak? Enggak, tempat itu enggak jaminan kita sukses. Tapi yang menjadi jaminan kita bisa sukses dengan pekerjaan kita, itu kalau tempat di mana kita mengerjakan pekerjaan kita, di situ ada penyertaan Bapak Yahweh, di situ ada kesuksesan besar buat apa yang kita kerjakan. Amin. Jadi kita mesti ngerti dulu saudara. Ya, jadi tempat yang baik untuk kita bekerja adalah tempat di mana ada penyertaan Bapak Yahweh. Karena otomatis di mana ada penyertaan Bapak Yahweh, di situ pasti ada berkatnya Bapak Yahweh. Dan harga yang harus dibayar supaya Bapak Yahweh memberkati kota dan ladang tempat kita bekerja. Yang pertama adalah takut Bapak Yahweh. Takut Bapak Yahweh itu wujudnya apa? Tidak mengerjakan yang di luar cara-caranya Tuhan, seperti yang saya lakukan tadi. Sekalipun pada saat saya mengerjakan pekerjaan saya selalu berdoa. Ya. Dulu jam 5:30 pagi saya sudah ada di halte dinosaurus itu.
untuk hunting, saudara. Saya sudah beli koran jam 5 pagi, jam setengah 6 itu sudah jagrok di halte bawah. Siap-siap hunting keliling Semarang, cari handphone. Bahkan bisa sampai Ungaran, sampai Ambarawa, sampai Bawen. Itu pagi-pagi sudah sampai sana. Dan pada waktu saya mau bekerja, saya juga berdoa. Gitu loh. Dan setelah saya bekerja, saya dapat hasil, saya perpuluhan. Tapi anehnya, kok tidak ada 1 peser pun, 1 rupiah pun yang nyantol di rekening saya sebagai tabungan hasil dari usaha kerja keras saya. Berangkatnya pagi, nanti pulangnya bisa dini hari, jam 2 pagi, saudara. Ya, tapi aneh, kok tidak ada 1 peser pun yang nyantol di rekening. Ini karena apa? Saya bekerja, mengerjakan sesuatu, tetapi itu di luar caranya Tuhan, di luar jalurnya Bapak Yahweh. Nah, itu tidak akan diberkati oleh Bapak Yahweh. Ya, paling kalau kita bekerja, dapat uang, paling bisa dihitung, tapi paling perang dinontek, gitu loh. Itu ciri-cirinya. Kalau apa yang kita kerjakan itu tidak diberkati Bapak Yahweh, itu paling habis hanya dalam hitungan hari. Kita dapat uang banyak, paling bisa dititeni 1, 2, 3 hari, paling habis. Nah, kalau seperti ini terus, saudara harus waspada. Saudara harus koreksi, introspeksi. Sebetulnya ada apa? Dan itu tidak lain, satu di antaranya karena apa yang kita kerjakan itu keluar dari jalurnya Tuhan. Dan yang pasti kita juga harus tangannya bersih ketika mengerjakan segala sesuatu. Buktikan, saudara mau mengerjakan apapun, tapi kalau dalam tanda kutip tangan saudara kotor, hasil yang saudara bawa pulang itu tidak akan pernah dirubah jadi berkat, jadi kutuk ya. Jadi tangan yang bersih dalam tanda kutip itu syarat mutlak. Karena Bapak Yahweh itu juga seperti Bapak Yahweh melalui Raja Shlomo di dalam kitab Misle atau kitab Amsal. Kalau kita perhatikan, Yahweh itu juga suka dengan orang-orang yang jalannya lurus. Nah, orang-orang yang jalannya lurus ini akan diberkati Bapak Yahweh. Nah, siapa orang-orang yang jalannya lurus yang diberkati Bapak Yahweh? Satu di antaranya yang mengerjakan pekerjaannya dengan tidak keluar dari jalurnya Tuhan. Dan yang ketiga, ketika kita mendapatkan hasil, harus mengembalikan miliknya Bapak Yahweh. Itu sudah jadi satu syarat mutlak, tidak bisa kita tolak. Saudara mau menolak dengan cara seperti apapun, saya pernah memberitahu kepada saudara, orang kalau dengan uang itu hatinya tidak bisa netral. Saya bisa pastikan dengan miliknya Bapak Yahweh, dia pun juga tidak akan pernah mengembalikan milik Tuhan. Nah, kalau orang tidak pernah mengembalikan milik Tuhan, itu tinggal dibalik. Itu pasti hatinya dengan uang itu tidak bisa netral. Artinya apa? Mau dapat uang berapapun, sebesar apapun, hatinya itu kemerungsung, bingung gitu loh, kedandapan. Kalau dapat uang banyak, pengen menghabiskannya bukan dengan yang pertama yang dia ingat itu tidak pernah. Aku dapat berkat besar hari ini. Aku harus mengembalikan milik Tuhan dulu. Aku harus menyisihkan miliknya Tuhan dulu. Itu bukan. Tapi yang dipikirkan karena hatinya itu tidak bisa netral dengan uang. Yang dia pikirkan, ya cara nih, wah beli ini ya, beli itu ya. Akhirnya tidak ketututan semua. Uang itu pun habis seperti di bawah angin begitu saja. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini harga yang harus kita bayar supaya Bapak Yahweh memberkati kota dan ladang tempat kita bekerja. Yang pertama, tunjukkan sikap takut kepada Bapak Yahweh. Kerjakan pekerjaan yang lurus dan benar-benar saja. Tadi di ayat 14 Mose mengatakan apa? Coba kita baca. Di ayat 14 di situ dikatakan, dan kita baca sama-sama ya. Alef Bet Gimel, dan janganlah menyimpang kemana? Ke kanan atau ke kiri dari perkataan yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini. Sampai di situ. Ya, sampai di situ. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ini jelas memberitahu kita. Kalau jangan belok kanan, jangan belok kiri, berarti kita disuruh apa? Lurus. Disuruh kalau mengerjakan apa-apa, itu ya lurus-lurus saja, yang benar-benar aja gitu loh. Jangan
mengerjakan yang belok kanan belok kiri atau nyimpang kanan nyimpang kiri. Karena kalau sampai kita nyimpang kanan atau nyimpang kiri, kita itu tidak akan pernah berurusan dengan kitab Devarim 28 ayat 1 sampai 14, tapi kita akan berurusan dengan kitab Devarim pasal 28 ayat 15 dan seterusnya. Tidak perlu saya baca, ya, tetapi itulah konsekuensi yang akan kita terima kalau kita menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ini berkat yang pertama. Kemudian berkat yang kedua, dikatakan Baruch ata beboecha, o baruch ata pesetecha, yang artinya dan engkau akan diberkati pada waktu engkau masuk dan diberkati juga engkau pada waktu keluar. Berkat kedua yang saya ambil dari rangkaian Birkat Kohanim ini, saudara. Ini saya katakan berkat kedua ini cukup eksklusif. Karena dalam berkat kedua ini ada ayat-ayat pendukungnya. Dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Nah, sebetulnya arti yang saudara lihat di depan ini saya katakan arti yang disederhanakan. Ya, saudara, yang saudara lihat di depan ini dan saudara dengar ketika kita pulang lalu kita menerima berkat, itu sebetulnya arti yang disederhanakan. Tapi kalau arti yang sesuai dengan konteks ayatnya, Baruch ata beboecha ubaruch ata pesetecha, kalau Baruch ata beboecha ubaruch ata pesetecha ini diartikan secara arti yang sesungguhnya, artinya seperti ini, saudara. Ya, Baruch ata beboecha ubaruch ata pesetecha, itu artinya yang benar, diberkatilah engkau pada waktu datang dan diberkatilah engkau pada waktu pergi. Nah, saudara perhatikan, ini yang kuning atas ini arti yang disederhanakan. Lalu kalau yang putih ini arti yang sesuai dengan konteksnya. Ini nampaknya mirip, seolah-olah mirip, tetapi sebetulnya ini menyimpan makna yang lain. Kalau diartikan seperti ini lebih tepat. Ya, diartikan yang kedua ini lebih tepat, saudara. Karena konteks berkat yang kedua ini berkat yang diberikan kepada bangsa Israel pada waktu mereka mau perang. Jadi Baruch ata beboecha ubaruch ata pesetecha itu sebetulnya berkat yang diberikan Bapa Yahweh melalui mulutnya Mose itu pada waktu mereka mau perang. Maka kalau diartikan diberkatilah engkau pada waktu datang dan diberkatilah engkau pada waktu pergi, ini lebih tepat. Karena konteks berkat yang kedua ini khusus diberikan kepada orang-orang Israel ketika mereka mau perang. Atau setiap kali mereka berhadapan dengan musuh-musuhnya. Kalau kita renungkan, saudara, bukankah kehidupan bangsa Israel waktu itu selalu diwarnai dengan musuh dan perang? Bahkan pola kehidupan yang seperti ini itu belum berhenti, saudara. Sampai dengan hari ini, pola kehidupan bangsa Israel yang selalu diwarnai dengan musuh dan peperangan itu masih terjadi sampai hari ini. Hari-hari mereka, kalau saya perhatikan dan kita perhatikan, itu seperti diselimuti dengan tudung kematian. Seperti ada tudung kematian yang mengejar-ngejar kehidupan mereka. Karena apa? Karena seperti kita ketahui banyak bangsa-bangsa di dunia ini yang menginginkan Israel itu musnah atau lenyap dari muka bumi ini. Maka arti yang tidak disederhanakan seperti yang di atas ini atau arti yang ini lebih tepat. Ya, dan ini artinya bangsa Israel itu akan diberkati dengan pertolongan Bapa Yahweh ketika mereka mendatangi musuh-musuh mereka. Dan ketika mereka pergi meninggalkan musuh-musuhnya, mereka akan diberkati dengan apa ini? Kemenangan. Ya, jadi arti yang benar dari Baruch ata beboecha, ubaruch ata pesetecha itu justru yang kedua ini. Karena berkat yang kedua ini dikhususkan khusus untuk mereka ketika mereka mau perang atau menghadapi musuh-musuhnya. Dan ini artinya
bangsa Israel itu akan diberkati dengan pertolongan Bapa Yahweh ketika mereka mendatangi musuh-musuhnya, dan ketika mereka pergi meninggalkan musuh-musuhnya, mereka akan diberkati dengan kemenangan yang besar. Dan arti yang tidak disederhanakan ini juga lebih tepat kalau ini kita implementasikan di dalam kehidupan kita atau kita terapkan di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin ada yang mengatakan, Pak, bukannya masuk itu bisa diartikan datang, dan keluar juga bisa diartikan pergi. Saya katakan kalau ditafsir itu memang bisa. Tapi kalau kita bicara konteks itu harus spesifik, saudara. Ya. Soal kata bo yang artinya datang, itu kalau ditafsir dengan kata masuk ya bisa. Lalu kata seteh yang artinya pergi, itu kalau ditafsir dengan kata keluar ya bisa. Maka saya katakan kalau ditafsir memang bisa. Tapi kalau kita bicara konteks kejadian pada waktu itu, ya kita harus lebih spesifik. Tapi kalau kita yang mengucapkan, maka artinya disederhanakan. Karena apa, saudara? Disederhanakan jadi apa? Jadi yang di atas ini, diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Nah, kenapa kok disederhanakan? Karena kita tidak sedang, keadaannya tidak sama dengan bangsa Israel yang pada waktu itu sedang perang, gitu loh saudara ya. Karena kita tidak sedang perang secara fisik seperti bangsa Israel. Dan arti yang tidak disederhanakan ini juga lebih tepat kalau diimplementasikan dalam kehidupan kita. Coba saudara perhatikan ayat 7. Di situ ada kalimat Yahweh akan menyerahkan musuhmu yang bangkit melawanmu untuk dipukul kalah di hadapanmu. Dengan satu jalan mereka menuju kepadamu, tetapi dengan 7 jalan mereka melarikan diri dari hadapanmu. Kira-kira artinya apa ini, saudara? Maksudnya apa ini? Kalau ini diimplementasikan dalam kehidupan kita, arti yang tidak disederhanakan, sekali lagi, arti yang tidak disederhanakan ini akan lebih tepat kalau kita terapkan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, ketika artinya disederhanakan, dibuat supaya orang jadi lebih mudah mengerti maksudnya, itu justru membiaskan maksud atau makna yang sesungguhnya. Tetapi ketika arti itu dibiarkan apa adanya, sesuai konteksnya, tidak disederhanakan, maka ketika ayat-ayat firman Tuhan itu diimplementasikan dalam kehidupan kita, diterapkan dalam kehidupan kita, itu justru lebih tepat. Saya ambil contoh ayat 7 ini, saudara. Di situ dikatakan Yahweh akan menyerahkan musuhmu yang bangkit melawanmu untuk dipukul kalah di hadapanmu. Sekarang perhatikan ini. Dengan satu jalan mereka menuju kepadamu, tetapi dengan 7 jalan mereka akan melarikan diri dari hadapanmu. Apa artinya ayat ini? Kita perhatikan satu persatu. Mulai dari ayat 7a yang dikatakan musuhmu yang bangkit melawanmu. Di situ dikatakan ada apa ini? Yahweh akan menyerahkan siapa ini? Musuhmu yang bangkit melawanmu. Artinya ayat 7a ini sedang memberitahu kita bahwa memang ada orang-orang yang diizinkan Bapak Yahweh datang dalam kehidupan kita untuk menjadi musuh kita atau jahati kita. Paham, saudara? Ya, jadi kehidupan orang percaya itu kalau disuruh mulus-mulus, tidak ada yang mengusik, tidak ada yang mengganggu, tidak bisa. Ya, jadi kalau sampai dalam kehidupan saudara itu diizinkan ada orang-orang yang datang mengusik kehidupan saudara, orang-orang itu ganggu kehidupan ketenangan saudara, itu memang diizinkan Bapak Yahweh. Seperti ayat 7a katakan pada kalimat musuhmu yang bangkit melawanmu. Ini artinya bahwa memang ada orang-orang yang diizinkan Bapak Yahweh datang untuk menjadi musuh kita atau jahati kita, ngusik gitu loh, ganggu kita. Nah, sedangkan ayat 7b pada kalimat dengan satu jalan mereka menuju kepadamu,
Ini sebetulnya sedang memberitahu kita bahwa orang-orang tersebut, orang-orang jahat itu, orang-orang yang mengusik kita itu, mereka akan datang kepada kita, itu tidak dengan tangan kosong, jangan salah. Ya. Namanya saja orang-orang jahat, orang-orang mau mengusik kita. Kira-kira kalau orang itu tujuannya datang mau mengusik, ganggu kehidupan kita, tangannya kosong atau isi? Saya tanya. Isi, gitu loh. Ya, mereka tidak datang dengan tangan kosong, tapi datang dengan tangan yang apa ini? Bersepakat jahat, atau dengan persepakatan jahat, atau dengan rencana kejahatan. Nah, saudara perhatikan di sini, satu jalan itu artinya saling bersepakat. Ya, satu jalan ini artinya saling bersepakat. Dalam hal ini saling bersepakat untuk rencana kejahatan atau rencana yang tidak baik. Tapi di ayat 7c, melalui kalimat tetapi dengan 7 jalan mereka melarikan diri dari hadapanmu. Di sini sebetulnya Sang Pembela kita yaitu Bapak Yahweh sedang memberitahu kepada kita bahwa orang-orang yang menjahati kita itu akan dibuat Bapak Yahweh kocar-kacir dan apa ini? Bubar jalan, gitu loh saudara. Saudara bisa paham sampai di sini? Saudara paham maksudnya? Jadi mulai dari satu ayat saja, itu ternyata ada 3 pesan penting di situ, saudara. Dari ayat 7, itu ternyata ada 3 pesan penting dibagi 3. Yang pertama, memang diizinkan Tuhan, ada orang-orang jahat yang akan mendatangi kehidupan kita. Kira-kira kalau orang itu disebut jahat, orang itu akan menjadi berkat dalam kehidupan kita atau ngusik ganggu kehidupan kita? Ganggu atau mengusik kehidupan kita. Tapi itu sekali lagi diizinkan Bapak Yahweh. Lalu ayat yang kedua, ketika mereka datang, mereka itu akan datang dengan satu jalan menuju kepada kita. Ini sebetulnya sedang memberitahu bahwa orang-orang tersebut yang disebut jahat itu datang tidak dengan tangan kosong, tetapi dengan tangan yang bersepakat jahat, atau dengan persepakatan jahat, dengan rencana kejahatan, atau dengan permufakatan jahat apapun yang tidak kita ketahui maupun yang kita ketahui. Tapi ketahuilah di ayat 7c, ini ayat penghiburan dan kekuatan bagi kita. Ayat 7c, melalui kalimat tetapi dengan 7 jalan mereka melarikan diri dari hadapanmu. Ini artinya apa? Pembela kita sedang memberitahu bahwa orang-orang yang akan jahati kita itu akan dibuat Bapak Yahweh kocar-kacir dan bubar jalan sendiri-sendiri. Sampai di sini saya tanya lagi, saudara sudah paham sekarang? Haleluya, ya. Waktu itu saudara, katakanlah waktu ada orang-orang yang menjahati kita, mereka datang dengan berapa jalan tadi? Coba saudara perhatikan kalimatnya. Saya mau tes, benar-benar paham enggak? Waktu ada orang menjahati kita, mereka tadi datang dengan berapa jalan? Disebutkan dalam kitab suci. 1 jalan, ya. Dan 1 jalan itu artinya apa? Persepakatan atau persekongkolan jahat. Mereka bersepakat, tapi yang jadi masalah persepakatannya persepakatan yang jahat. Dan saya sering bersaksi di tempat ini bagaimana orang-orang yang mengadakan persepakatan jahat di depan atau di belakang saya. Mereka persis seperti apa yang dikatakan dalam ayat ini. Awalnya mereka datang dengan 1 jalan. Sepakat sama-sama mengatur yang tidak baik di belakang saya. Tapi saudara tahu, Bapak Yahweh, pembela saya, menyerahkan mereka dengan caranya Bapak Yahweh yang ajaib. Caranya bagaimana saudara? Orang-orang yang bersepakat di belakang saya ini dibuat mereka tadinya sepakat yang disebut datang dengan 1 jalan. Mereka bersepakat merencanakan sesuatu yang tidak baik. Tetapi oleh Bapak Yahweh rupanya mereka dibuat ribut sendiri. Sehingga mereka kocar-kacir dan bubar jalan. Jadi kalau saya perhatikan itu lucu saudara. Mereka sepakat sendiri, ribut sendiri dan bubar jalan sendiri-sendiri. Kalau saya perhatikan ini lucu ya.
kayak film kartun. Mereka bikin persepakatan jahat sendiri di belakang saya, lalu mereka dibuat ribut sendiri oleh Bapak Yahweh, dan mereka kemudian dibuat kocar-kacir, bubar jalan sendiri-sendiri. Jadi saudara, memang orang-orang seperti ini ada kalanya diizinkan Tuhan sejenak mengganggu kehidupan kita. Jadi jangan saudara pernah berpikir, kalau ikut Bapak Yahweh itu pasti akan mulus-mulus, tidak ada tantangannya. Siapa bilang? Justru kalau saudara tidak ada tantangannya, itu patut dipertanyakan. Buatlah satu tanda tanya besar di dalam hati saudara. Apakah pengiringanku kepada Tuhan itu berkenan di hadapan Bapak Yahweh? Jadi jangan salah, kalau saudara sedang menghadapi tantangan, dari pengalaman pelayanan kami di tempat ini, justru yang menghadapi tantangan itulah yang pengiringannya berkenan di hadapan Tuhan. Karena kalau orang itu ikut Tuhan, hidupnya hanya mulus-mulus saja, ini patut dipertanyakan. Sebetulnya Tuhan itu berkenan tidak sama orang itu, gitu loh. Tapi ini dengan satu catatan, kita itu bukan sebagai troublemaker-nya, ya. Kalau saudara sebagai troublemaker-nya, saudara kemudian hidupnya penuh tantangan, yaitu salahmu dewe. Ya, jangan menyalahkan Tuhan. Jangan kita ngomong, Tuhan, aku hidup bersamamu, mengiring engkau kok kehidupanku justru mengalami banyak tantangan, ujian dan cobaan seperti ini. Nah, ternyata orang itu troublemaker-nya. Ya, ini bukan maksud Tuhan sedang menguji orang itu untuk ditingkatkan kualitas imannya, bukan. Tetapi memang salahnya orang itu sendiri. Tetapi kalau kita setelah introspeksi diri, sepertinya aku tidak ada salah. Kalau aku pun dianggap salah karena aku mengatakan kebenaran, lalu kemudian diizinkan datang orang-orang yang saya katakan mengganggu kehidupan kita. Saya ingin memberitahu kepada saudara, tidak usah dipusingkan orang-orang yang mengusik atau mengganggu kita seperti ini. Ya, tidak perlu kita pusingkan ketika kita diusik oleh orang-orang yang seperti ini. Karena kalau buat saya, saudara, saya ibaratkan mereka itu, kalau saya ibaratkan channel YouTube saya, saudara, mereka itu sebetulnya cuman Google AdSense saya, atau orang yang dipakai Tuhan sebagai jalan berkat buat saya. Orang-orang yang mengganggu kehidupan saya, itu kalau buat saya, kalau saya punya channel YouTube, itu saya ibaratkan mereka ini sebetulnya cuman orang-orang yang saya sebut sebagai Google AdSense saya. Orang-orang yang akan menghasilkan berkat dalam kehidupan saya. Saudara tahu maksudnya enggak? Kalau saudara lagi nonton YouTube, lalu tiba-tiba muncul iklan, saudara keganggu enggak kira-kira? Misalkan pas asik-asiknya ya, misalkan apa, yang paling senang ditonton orang itu apa? Bola katakanlah. Begitu nendang mau gol, iklan. Mesti kan ngamuk-ngamuk orang. Bahkan sampai ada orang yang banting handphonenya, TV-nya sampai dijuotos, sampai TV-nya pecah gara-gara apa? Apa kesebelasan favoritnya sudah nendang mau ngegol kayak meh gini, kayak cangkeme mumi iklan. Wah, ngamuk. Handphonenya dibanting, rompiang, TV-nya dijuotos, itu ada loh. Saudara coba lihat di YouTube. Gara-gara apa? Kesebelasan favoritnya mau ngegol ke, dan mulutnya sudah siap-siap ngomong gol, tiba-tiba dipedot sama iklan. Gitu loh. Jadi kalau kita pas asik-asiknya nonton YouTube, lalu tiba-tiba muncul iklan, ganggu enggak kira-kira? Ganggu. Nah, ini seperti halnya orang-orang yang mengusik kita tadi, saudara. Ya. Kalau itu kita terapkan dalam kehidupan pelayanan kita. Kita lagi asik-asiknya pelayanan, lagi enak-enaknya pelayanan, menikmati pelayanan, ternyata diganggu sama orang-orang yang jahat itu tadi. Paham saudara? Kita yang lagi asik-asik dan enak-enaknya pelayanan itu gambaran dari kita yang sedang asik nonton YouTube. Tiba-tiba muncul iklan. Iklannya siapa? Orang yang jahat itu yang mengganggu kehidupan kita. Maka orang-orang yang seperti ini, saya sebut orang-orang yang jahati saya itu, cuman saya sebut begini, tidak jadi masalah.
karena kamu itu Google AdSense saya. Ya, melalui kamu kehidupanku akan diberkati. Saudara bisa berani enggak ngomong seperti itu? Wah, takut Pak nanti kalau datang orang-orang jahat kabeh piye? Ya ndak. Kalau sampai saudara didatangi ada orang yang menjahati kehidupan saudara, mengusik kehidupan saya, itu semua seizin Tuhan. Kalau saudara mengatakan berani terus belum tentu itu jalan hidup saudara itu akan dibuat seperti itu. Diusik, diganggu wong jahat terus itu belum tentu, gitu loh. Ya. Kalau saya diganggu, saya justru akan mengatakan apa? Kamu ganggu saya, it's okay. Ya, saya justru senang karena kamu itu penghasil uang buat saya. Paham saudara? Saudara nonton iklan, nonton YouTube, ada iklannya keganggu enggak kira-kira? Keganggu. Saudara yang nonton keganggu, tapi buat yang upload YouTube itu, iklan itu jadi apa? Jadi duit, gitu loh saudara ya. Kita sharing sesuatu di YouTube, kalau enggak ada iklannya yang ganggu orang nonton, kira-kira kita dapat duit enggak saudara? Kita sharing sesuatu nih di YouTube nih ya, misalkan Gilang ini bikin channel Gilang apa jenenge? Gilang Kanal Sari gitu misalkan ya. Sharing konten apa? Main gitar atau main musik. Kalau katakanlah subscribernya Gilang ada 1 juta. Tapi rak pernah no iklan ini kira-kira Gilang dapat duit enggak? Enggak pernah. Ya mau ditonton tok kanggo apa kan gitu. Ya kan? Gitar terus ya. Subscribernya 1 juta. Tapi enggak pernah ada iklannya. Ya enggak akan dapat duit. Ya kan? Ya jadi kita sharing sesuatu di YouTube. Kalau enggak ada iklannya yang ganggu orang nonton, ya kita enggak dapat duit. Nah sekarang perhatikan baik-baik. Kalau duit itu gambaran berkat kita, jadi sebetulnya karena merekalah, karena orang-orang yang mengusik kitalah, hidup kita itu sebetulnya jadi diberkati Bapak Yahweh. Ya. Jadi dengan orang-orang yang mengusik kita, kita tidak usah pusingkan seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Ada yang ganggu kita, biarkan. Ya, saudara boleh pakai konsep saya untuk menenangkan jantung hati saudara. Kamu ganggu, it's okay. Aku justru terima kasih karena melalui kamu Bapak Yahweh kirim berkat yang besar untuk aku. Ya, kalau saya begitu saudara, ya kita justru jadi diberkati Bapak Yahweh. Nah terus bagaimana Pak kira-kira? Mereka yang ganggu kita itu diberkati enggak? Oh ya enggak. Wong ganggu kok diberkati, ya. Justru saya katakan yang mereka punya itu apa? Itu bisa diambil Tuhan dan diberikan kepada kita. Termasuk berkat-berkat mereka itu bisa diambil dan diarahkan kepada kita. Jadi jangan saudara ganggu pekerjaan Tuhan. Itu jangan. Mengganggu orang yang melayani Tuhan itu jangan. Siapapun dia orangnya, jangan pernah diganggu. Orang itu mau benar tidak benar, kalau dia sudah menyandang predikat sebagai mempelainya Bapak Yahweh, kalau dia tidak benar, biarkan dia diurus sama siapa? Bapak Yahweh, tidak usah ikut ngurus. Ya, apalagi kalau orang itu jalannya benar, dia mungkin ketika menyampaikan firman yang kita dengar itu menyakiti telinga kita. Tetapi setelah saudara renungkan, memang firman Tuhan ngomongnya seperti itu. Ya jangan pernah kita mengusik dia, mengusik orang yang menyampaikan kebenaran itu di belakangnya. Jangan terus kita mengatai yang macam-macam, jangan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ditanyakan kemudian Pak, mereka yang ganggu kita ini akan diberkati enggak? Ya enggak. Wong ganggu kok diberkati, tapi justru apa yang dia punya termasuk berkat-berkatnya itu akan di stop, ditutup pintu berkatnya, dan pintu berkat kita justru akan dibuka lebar-lebar oleh Bapak Yahweh. Karena apa? Kita bisa merubah konsep mindset kita. Kamu ganggu aku, silahkan. Aku justru berterima kasih. Karena melalui kamu mengganggu aku, sebetulnya kamu itu cuman Google AdSense-ku, ya. Karena kamu, aku jadi diberkati oleh Bapak Yahweh. Pintu berkat mereka bagaimana?
pintu berkat mereka akan ditutup sama Bapak Yahweh. Ya. Jadi mereka yang ganggu kita itu kalau saya ilustrasikan itu cuman seperti apa saudara? Dijadikan aspal jalan yang diinjek sama siapa? Cuman dijadikan aspal jalan yang diinjek-injek sama pembawa-pembawa berkat kita. Supaya apa? Supaya pembawa-pembawa berkat kita dari Bapak Yahweh itu bisa lewat dengan mulus. Dan berkatnya itu bisa sampai kepada kita dengan mulus juga. Amin. Untuk apa? Ya untuk menyerahkan berkat Bapak Yahweh kepada kita. Paham saudara? Orang yang ganggu kita itu cuman saya bayangkan apa? Kamu itu sebetulnya mengdidadekke apa? Aspal dalan. Gitu loh. Untuk pembawa-pembawa berkat Bapak Yahweh ini ya, yang bopong boyong banyak berkat untuk sampai kepada kita, gitu loh. Lah, karena jalan untuk sampai ke kita itu geronjalan, maka Tuhan izinkan ada orang-orang yang seperti ini mengganggu kehidupan kita. Tapi sayang, orang itu tidak peka karena dia sebetulnya hanya dijadikan aspal jalan untuk diapa? Nek aspal itu diapain jalan? Diinjek-injek. Untuk dilewati tok itu loh saudara. Ya dilewati tok untuk apa? Jalannya si pembawa-pembawa berkat. Untuk pembawa-pembawa berkat itu diutus Bapak Yahweh membawa berkatnya datang dalam kehidupan kita. Jadi dari sini sekali lagi saya ingin memberitahu. Kalau kita diusik, diganggu orang-orang yang jahati kita. Siapapun itu termasuk dia orang yang sama-sama menyembah Bapak Yahweh, tidak usah kita pusing. Amin. Kita sudah ngerti konsep yang benar apa? Orang itu cuman aspal jalan, cuma tidak tok gitu loh. Tidak siapa? Orang-orang yang membawa berkat Bapak Yahweh untuk mengantarkan berkat Bapak Yahweh ke tempat kita. Ya. Nek saya cuman begitu. Kamu mengusik saya, ganggu pekerjaan Tuhan yang saya kerjakan. Go ahead, silahkan. Paling tidak lama, ya kita biarkan model-model begini akan jatuh sendiri-sendiri, saudara. Saya sudah banyak mengalami yang seperti itu. Jadi mereka yang ganggu kita, itu sebetulnya justru yang memuluskan jalan berkat kita. Maka kita tidak usah pernah pusing dengan orang-orang yang seperti ini. Amin. Ya, jadi tidak usah kita pusingkan orang-orang yang jahati kita, karena memang orang-orang jahat itu ada kalanya diizinkan Tuhan sejenak mengganggu kita. Seperti apa tadi? Kalau dalam YouTube apa tadi? Iklan gitu loh. Cuman iklan itu lama enggak sih? Paling banter 5 detik toh. Iklan, terkecuali ada iklan khusus itu bisa sampai bermenit-menit. Tapi apa ya? Dari pertama sampai akhir, misalkan video yang kita tonton itu durasinya 2 jam. Apa ya selama 2 jam itu isinya iklan tok? Tidak pernah. Katakanlah paling banter iklan 5 menit. Kan ya cuma 5 menit saudara. Artinya apa? Iklan itu tidak pernah kekal. Orang-orang yang jahati kita itu tidak pernah kekal ada dalam kehidupan kita. Dikatakan di dalam firman Tuhan, mereka yang jahat itu hanya seperti apa? Rumput yang mengembang pada pagi hari tetapi menjadi layu pada siang hari. Gitu loh, paham saudara ya? Jadi tidak perlu kita pusingkan orang-orang yang ganggu kita. Sekali lagi, karena memang orang itu ada kalanya diizinkan Tuhan sejenak saja mengganggu kehidupan kita. Ya, jangan kita takut. Karena pembela kita itu kuat, Bapak Yahweh Nisi adalah panji-panji keselamatan kita. Amin. Sehingga apa saudara? Sehingga ketika kita menang, kalau kita ikuti jalannya orang jahat ini, pertanyaannya apa bedanya dengan si jahat itu? Benar saudara? Kalau kita kemudian dijahati jadi kita terpancing, terus bedanya apa? Kita dengan orang yang jahati kita, kan tidak ada bedanya, sama saja. Nah kalau sama saja terus Bapak Yahweh itu suruh memberkati yang mana? Paham? Ya jadi orang kan Bapak Yahweh jadi bingung. Lah nek kowe padha wae karo sing jahat itu, kamu jadi ikut-ikutan terpancing sama si jahat itu. Lah aku tuh mau memberkati yang mana gitu loh.
Karena Bapa Yahweh itu hanya memberkati orang-orang baiknya. Ya, jadi tidak perlu. Supaya apa? Kita tidak perlu mengikuti atau terpancing dengan orang-orang jahat itu. Tidak lain supaya kita menang. Sehingga ketika kita menang, janjinya di ayat 13 untuk membuat kita menjadi kepala dan bukan ekor lagi. Itu akan digenapi di dalam kehidupan kita. Amin. Bukankah kepala itu pemenang? Dan bukankah pemenang itu miliknya kepala? Perhatikan ini baik-baik. Di dalam ayat ke-13, Bapak Yahweh mengatakan apa? Yahweh Elohimu akan membuat engkau menjadi ekor apa kepala? Kepala dan bukan ekor. Dikatakan apa? Onetanaka Yahweh leros. Ros itu artinya kepala dari kata res. Welulus yanab wahayat ra lemalah welutiyah lematah. Yang artinya ketahuilah bahwa Yahweh Elohimu akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor lagi. Engkau terus naik dan tidak akan pernah turun. Ya, jadi bukankah kepala itu pemenang dan bukankah pemenang itu kepala? Paham saudara? Ya, ini kata-kata ini saya bolak-balik tapi saudara ngerti ya maksudnya ya. Bukankah kepala itu pemenang dan bukankah pemenang itu miliknya kepala? Paham? Ya, jadi supaya kita menang dan jadi kepala piye carane? Nggak usah kita ikuti yang model begituan. Itu cuman orang-orang yang bawa sampah, energi yang negatif. Kalau saudara pengen kehidupan saudara atau pengen semua berkat yang ada di dalam kitab Devarim 28 ayat 1-14 itu terjadi dalam kehidupan saudara, tidak usah pusingkan orang-orang yang model begini. Amin. Jadi diberkatilah saudara, jemaat Keilat Mawar Syaron, dan siapapun saudara yang mendengarkan firman ini, diberkatilah engkau karena engkau adalah pemenang-pemenang yang luar biasa. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Bersama-sama kita tunduk dalam doa. Kita akan mengucap syukur untuk firman pada malam hari ini. Haleluya.